Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para penonton. Semoga para penonton dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, amin. Saya di sini sebagai host ingin mengangkat tema tentang mengantar guru menjemput ilmu. Oleh karena itu, kami di sini sebagai host membawakan seseorang narasumber yang mana narasumber tersebut aktif dalam perkuliahan dan masih mondok di pondok pesantren, serta beliau ini juga mengantar seseorang yai. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya narasumber untuk memperkenalkan diri. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Fatur Rahman Habibi, biasa dipanggil Habibi atau Abi. Oh, Mas Abi ya. Nggih. Lebih akrabnya Abi sih kalau di pondok. Oh, nggih. Kalau di perkuliahan Habibi. Habibi. Nggih. Bisa Mas Abi atau Habibi. Ya, betul. Saya asalnya anak Lawang. Lawang. Lawang itu daerah. Lawang itu antara perbatasan antara Pasuruan dan Malang. Oh, jadi di Kabupaten Malang ya. Kabupaten Malang, ya. Kabupaten. Lebih tepatnya di bawah Gunung Arjuno. Oh, pasti dingin itu. Kalau musim begini ya, seringnya dingin sih. Dingin itu. Sering Oke. dingin. Cocok. Hawa dingin lah ya. Eh, mungkin gini Mas Abi. Karena tema kita itu mengantar guru dan menyambut ilmu nih. Oke. Jadi kan tadi saya sebelumnya itu udah berbincang-bincang sama Mas Abi kalau beliau ini mengantar seseorang yai gitu. Oke. Mungkin bisa diceritakan awal mula Mas Abi ini mengantar. Awal mula dulu itu bukan mengantar yai, Gimana? mengantar anak yai sekolah. Oh, oke oke. Jadi Ya. pertamanya itu dari situ. Pertamanya dari situ. Tapi sebelum di pondok, memang saya sudah pernah belajar bawa mobil. Ya. Jadi ketika saya di pondok ini sudah ada pengalaman atau sudah ada bakat untuk mengantar, Menyetir, ya. ya. Nyetir itu sudah ada bakat dari rumah. Terus di waktu mungkin kepepet atau nggak ada supir lagi, Ya. saya mencoba memberanikan diri. Oke, coba-coba pasti ini. Iya, Oke. coba-coba, lah kok enak, lah gitu Oke, loh. oke, ya, ya, ya. Awalnya begitu, coba-coba dulu. Terus lama-kelamaan, ya mungkin ada beberapa senior-senior yang nggak bisa. Jadinya ya, Jadi utur ada halangan gitu ya. ya ada udur atau mungkin tidak bisa atau sudah pulang. Ya mau gimana lagi, mau tidak mau harus, Kita harus iya terjun. harus terjun, Oh, oke, oke. harus meneruskan Oke, baik Mas atau Abi. menggantikan posisinya beliau. Oh, jadi apa kalau kalau di pondok itu namanya apa? Kalau nggak salah badal gitu. Bukan ya Mas Abi? Bukan badal. Kalau Apa? di pondok namanya bukan badal, apa ya? Lebih tepatnya menggantikan Posisi gitu ya. menggantikan Posisi. posisi ya. Baik. Mungkin waktu pertama kali Mas Abi itu mengantar nih, kalau kalau mungkin bisa diceritakan mengantar anak yai tersebut atau mengantar yainya itu apa yang Anda rasakan gitu ya? Yang utama sih grogi. Pasti Pasti grogi. grogi ya. Iya, pasti grogi. Karena kan eh, dari seorang anak awam yang sebelumnya membawa mobil biasa, terus mengantar anak yai, yang dibawa kan anak yai atau anak guru ini kan berpotensi em, pasti waktu dewasa kan meneruskan orang tua gitu. Orang tua ya, Nah, betul betul. kalau kita menyetir tidak tidak resiko, tidak konsentrasi, Ya, maka akan beresiko beresiko pada entah itu kecelakaan kecelakaan atau dan gimana. sesuatu yang tidak Iya, diinginkan yang lah. suatu tidak diinginkan gitu. Terus kalau nyupiriai Ya, itu lebih grogi sama takut. kenapa kok takutin? Kok Takutnya ada kan, takutnya ini? takut ini dalam hal tidak pernah mengantar seorang guru. Ya, Nah, dan seorang guru ini kan pasti eh,
sudah ditunggu di lokasi Iya. untuk ada acara atau apa kan Jadi gitu. harus tepat waktu ya. Tepat waktu. Ya. Nggak harus tepat waktu juga sih, tapi lebih estimasi apa ya namanya? Mungkin Kehadirannya beliau kan kehadirannya sudah ditunggu. sudah ditunggu-tunggu Ya, ya gitu ya. kalau semisal ada apa-apa di jalan kan nggak enak gitu. Ya, itu yang membuat saya awalnya grogi dan takut. Good, oke. Oke Mas Abi. Jadi kan tadi kita buka dengan Mas Abi ini seseorang santri mahasiswa ya. Ya, Jadi ini tadi Mas Abi belum menceritakan kalau kuliahnya di mana, pondoknya ada di mana gitu. oh Coba iya ya. sebelumnya ceritakan dulu itu. Saya mondoknya di Pondok Pesantren Salafi Al-Fatah Al-Fatah itu di mana yang Mas Abi? berada di Oh di Singosari. Singosari. Apakah dekat dari rumah? Dari rumah mungkin sekitar 11 atau 12 kiloan. Oke, oke. Terus kuliahnya berada di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikam Malang. Al-Hikam Malang itu udah semester berapa Mas Abi? Saat ini masih semester 4. Semester 4 dan Ya, jurusan? jurusannya Pendidikan Agama Islam. Oke, jadi itu teman-teman penonton, Mas Abi itu adalah seorang mahasiswa semester 4 di Al-Hikam Ya, dan Hikam. mondok di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Fatah Singosari. Oke, jadi kita lanjutkan pertanyaan. Mungkin gini Mas Abi, di tengah kesibukan Anda menjadi seorang mahasiswa, jadi seorang santri, bagaimana Anda itu membagi waktu? Pasti kan kan karena ada dua instansi yang berbeda gitu ya. Ya, Pasti betul. kan mepet Ya. gitu kan ya. Mungkin tip and tricksnya Anda bisa membagi waktu. Dimulai dari pondok sih. Oh, kita Ya, dahulukan pondoknya dulu ya. dahulukan pondok. Karena apa? Saya kan dari kecil, dari lulus SD sudah di pondok. Jadi SMP ya. Ya, awal SMP, SMA juga di pondok. SMP, SMA juga pondok. Jadi ya itu kedisiplinannya mulai dari pagi kan di pondok kan sudah ditata semua. Iya. Dari pagi terus ngajinya anunya kan semua. Nah, habis itu masuk kuliah, ambilnya yang akselerasi. Iya. Cuma Jumat dan Sabtu, Sabtu. hari Jumat Sabtu mulai jam 1 sampai jam setengah 5 atau jam 5 biasanya. Oh, jadi kalau akselerasi itu biasa kita sering dengarkan tuh kuliah karyawan, betul Ya, Mas? betul. Jadi tip and trick-nya itu dari Mas Abi kita harus prioritaskan mana terlebih dahulu. Gitu. Ya. Oke. Mungkin selanjutnya kan karena juga jadwal padat, kita harus membagi mulai kita tidur hingga bangun tidur gitu Ya. nggih Mas Abi nggih. Bangun tidur hingga tidur lah, kebalik ya, mohon maaf. Jadi apakah ada sesuatu yang sulit ketika Anda ini di dalam dua instansi tersebut? Jadi Kesulitan ya. yang pertama kebanyakan di pondok. Oh, di pondok. Okay. Ya, karena gimana ya? Ketika saya di luar, tugas-tugas yang di pondok saya tinggal. Yeah. Dan tugas yang di luar, maksudnya di luar nih dalam kuliah, saya dahulukan. Mungkin ada beberapa yang saya tinggalkan karena waktunya dari dosen masih panjang gitu. Tapi kalau di pondok mau ninggal sesuatu kayak tersulitkan gitu. Oh, Karena okay. sudah terbiasa dari SMP. SMP. Iya, Gitu. begitu. Jadi Kalau dahulukan di pondok dulu, nanti yang di luar akan mengikut juga. Ya, menyusul gitu. Ya. Pasti kalau ada yang bilang itu ketika kita itu mendahulukan akhirat pasti dunia akan menyusulnya Nah, gitu. Oke. insya Allah begitu. Kalau itu kan posisi kesulitan waktu kuliah dan mondok gitu ya Mas Adi. Yeah. Kalau semisal posisi kesulitan waktu 3, kan Anda juga mengantar yai gitu ya. Apakah ada waktu yang bertabrakan atau gimana mungkin? Waktu yang bertabrakan mungkin ya waktu kuliah. Ya itu gimana Mas? Nah, saya harus mendahulukan guru. Meskipun saya di kuliah juga membutuhkan guru. Iya gitu. Tapi kan di kuliahan bisa ditunda atau bisa nanti mencari bantuan ke teman-teman. Tapi kalau mengantar guru mau menunda
gimana ya Karena rasanya? harinya cuma Iya, hari itu gitu Mas Abi. hari itu dan waktunya ya tergantung sih, tergantung guru. Entah itu 1 hari atau mungkin beberapa jam gitu. Tapi kan kalau kuliah kan sudah pasti dari jam 1 sampai jam Sampai jam setengah 4 atau 4 gitu. jam 5 gitu. Dan waktunya Jumat Sabtu saja. Gitu nih. Ya, Jadi Pak, kebanyakan Anda ini mengantar guru itu waktu kuliah gitu ya? enggak kebanyakan Enggak sih. kebanyakan. Cuman ya ada beberapa waktu kuliah gitu Oh, oke oke. Jadi eh, Anda izin untuk mengantar. mengantar Iya, gitu ya biasanya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ini karena tadi itu kan eh, mengantar guru itu adalah sebuah amanah yang berat, berat gitu ya. berat iya. Mungkin Resiko juga. apa tantangannya ketika kita itu mengambil amanah tersebut, Mas Afi? Tantangannya itu siap-siap diri sih. Ya, Kalau diri kita nggak fit, mengantar guru pasti di jalan beresiko entah itu mengantuk ya, atau apa ya, bukan menghalu apa ya namanya, konsentrasinya hilang. ya. Kalau badan kita nggak fit. Tapi kalau badan kita fit, insya Allah semua aman. Oh, Ya, jadi kita harus bisa apa ya membagi waktu antara tidur ya. Pasti kan kalau fit iya, itu kan kesehatan ya, iya. dari pola hidup, Pola makan, makan iya, gitu iya, ya. iya. Mungkin kan kalau kita melihat seorang supir kiai, kalau biasanya disingkat apa? Apakah ada julukannya supir kiai itu? Ada tapi ya saya masih belum mengikuti. Oh masih belum. Ya, Tapi karena saya baru ikut oh di mobil barikat. ya. Oke oke. Mungkin apa yang bisa kita ambil atau pelajaran apa yang bisa kita ambil ketika kita itu mengantar guru atau memegang amanah tersebut? Eh, Biasanya sih ilmu yang tidak dapat di pelajaran atau praktek yang tidak ada di pelajaran, biasanya sama guru atau sama yai atau yang lainnya itu dipraktekkan ketika kita menyetir. Contoh sodako. Iya iya iya. Boleh Nah, boleh diceritakan. Pasti teman-teman ini apa ya kepo lah. Apa ilmu yang tidak bisa kita dapat di bangku sekolah? Pasti ya, gitu ya. iya, Mau ya. ceritakan tentang sotak itu. Sodako itu kan eh, tidak harus memandang siapa-siapa. Ya, Nah, tapi kalau sodako kan, kalau gimana ya? Sodako ini kan sunnah hukumnya ya. ya. Tapi kalau kita nggak sodako kan mengantisipasi bahwasanya kita nanti entah itu di jalan ada apa-apa kan Ya. lewat sodako kan bisa menjadi amal baik Amal kita baik kita. gitu. Oke. Habis itu selain sodako mungkin masalah tentang bermasyarakat, Bermasyarakat. bermasyarakat Kita ya. kan karena kita tuh manusia itu adalah makhluk sosial gitu ya. Ya, Boleh ceritakan sih. kalau bermasyarakat itu kan masyarakat kan beragam-ragam ya. Iya. Jadi kita harus bisa menyikapi bahwasanya masyarakat ini ada yang grup ini atau ada yang golongan ini, golongan ini. Kita harus netral, tidak boleh ikut ini, tidak boleh ikut ini. Kita harus berada di tengah. Semisal eh, ketika di desa ada seorang guru atau yang menjadi patokan di desa tersebut, kita harus di bawahnya. Ya. Meskipun kita sudah tahu bahwasanya itu salah. Mhm. Lama-lama kan nanti bisa sampai ke beliau atau guru yang ada di desa dan bakalannya kita kan juga akan menggantikan gitu loh. Ya. Jadi mengikuti alur dulu. Bagaimana caranya kita harus mengikuti yang ada di desa tersebut. Semisal desa tersebut sudah meng-ACC atau sudah menerima kita, insya Allah kita akan berjalan selayaknya atau semestinya yang di sana. Jadi kita harus mendahulukan adab ya, Ya, baru ilmu gitu ya. ya. Mungkin apakah ada momen berharga selain kita itu mendapatkan ilmu yang tidak bisa kita dapat di bangku sekolah? Momen Berharga. berharga. Ada sih. Ya, boleh ceritakan. Berawal dari
nyupir Ya. yang awalnya grogi, terus nyetirnya ugal-ugalan, Ugal-ugalan. bukan ugal-ugalan dalam kayak memasukkan persneling kerasa gini 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 Oh lah, iya. itu sampai halus, sampai gak kerasa gini-gini itu. Jadi nyaman ya Ya para jadi penumpang nyaman, itu itu. momen berharga, karena kan kebanyakan, bukan kebanyakan sih, ada ya yang ikut privat atau apa kan Ya. masih awal-awal kan mesti gitu, tapi kalau momen berharga kan ya itu bisa lanyah, kok lanyah apa ya, bisa setenang Oh mungkin ya, kita oke. menyetir itu. Nyaman gitu. Iya, nyaman mungkin. Momen berharga ya gitu. Sama semisal kita bertemu teman-teman supir lain, Ya. momen berharganya kita saling sharing. Oh, ada komunitasnya gitu Ada, ya. Oke, boleh. ada. Boleh gitu. Tapi ya kan saya masih awal, Masih baru gitu masih ya. baru, Masih belum baru. menjelajah ya. Ya, oke, oke. Mungkin apa yang tidak dilihat oleh orang lain dari perjuangan seorang santri yang menjadi supir kiai? Apakah ada perjuangan yang tidak dilihat atau tidak dirasakan oleh orang lain ketika Anda menjadi supir kiai? Apa ya? Sepertinya hampir sama santri, cuman bedanya saya sama santri yang lain ini, saya hidupnya di jalan gitu kan. Oke, oke. Ya, Menempuh ilmunya itu di jalan. iya, Beda, beda jalur. beda Oke, jalur ini. oke. Kalau mencari ilmunya sama, tapi kan Hmm, tempatnya beda tempatnya gitu. beda. Saya di jalan, yang lain di, Baku ya gitu. gitu. Ya gimana ya? Sulit dijelaskan lah. Mungkin sulit Iya. dijelaskan. Mungkin kalau teman-teman masih kepo atau masih pingin bertanya kepada Mas Abi, nanti bisa DM, boleh Boleh, DM Mas boleh. Abi. Mungkin DM Mas Abi, apa IG-nya Mas Abi? M_Habibi Oh, 07. oke. M_Habibi67 Nol, atau 07 oh Mas. 07 Nol. atau bisa Ya nanti di bawah ya sini ya. dibahas ini ya. Ya. Jadi oke. Mungkin ada pesan-pesan terakhir dari Mas Abi untuk para penonton agar penonton ini terinspirasi atau termotivasi. Pesan-pesannya yang semangat untuk mencari ilmu, jangan dari satu tempat, karena semua yang kita temui bisa menjadi guru, Ya, dan semua yang kita dapat bisa menjadi ilmu. Alhamdulillah. Gitu. Beri tepuk tangan untuk Mas Abi. Terima kasih Mas Abi, ini sungguh narasumber yang kita nanti-nanti yang sungguh apa ya bisa menginspirasi kita semua. Mungkin cukup dari kami sebagai host eh, ingin menyampaikan closing statement, yaitu dari obrolan kita yang seru hari ini ada satu hal yang bisa saya catat atau bisa saya bawa pulang. Perjuangan yang tidak terlihat oleh orang lain adalah perjuangan yang membentuk kedewasaan kita di kelak hari nanti. Kuliah itu memang penting, akan tetapi mengabdi dan mencari ridho guru adalah tabungan dunia akhirat yang tidak ternilai harganya. Terima kasih Mas Abi dan juga Oke, para penonton. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. amin, amin. Jaga takdim kita kepada guru dan sampai jumpa pada video lain kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Abi.